Selamat siang S9. Apa kabar? Sehat ya? Alhamdulillah. Hari ini siapa yang tidak masuk? Iya deh, ada deh. Oke. Semoga semuanya tetap sehat, tetap semangat dalam menghadapi tahun 2020. Ya, semester baru, semangat. Oke. Yuk, sebelum kemudian masuk ya ke materi, yuk saya ajak kalian ya dulu ya. S9 biar tidak ngantuk, biar tetap fokus. Ya. Nanti kalau kemudian katakan E9, kalian sambil kepalkan tangan kanan ke atas, silakan bilang go, go, go. Berapa kali? Bisa ya? Oke, yuk. Siap. E9. Go, go, go. Lagi. E9. Go, go, go. Tepuk tangan. Nah, hari ini kemudian tidak akan mengajarkan materi biologi seperti biasa. Ya, saya mohon izin untuk mendiseminasikan apa yang saya dapat ya ketika saya mempelajari tentang kawasan kebinekaan. Nah, hari ini kemudian akan mengajarkan tentang topik 3, yaitu berdamai dengan diri, dengan judul damai mulai dari diri. Capaian pembelajaran hari ini yang pertama memahami konsep tentang ragam identitas diri. Dan yang kedua adalah kalian mampu memberikan contoh sikap welas asih kepada diri sendiri. Pertanyaan tematik mulai dari diri. Yuk. Yang pertama, saya punya pertanyaan nih. Pernahkah Anda atau kalian ya yang di sini merasa malu, tidak pede terhadap identitas diri, sehingga kamu merasa perlu untuk menyembunyikan identitas tersebut agar tidak diketahui orang lain? Atau anak sekarang nih menyebut ketidakpedean itu sebagai apa ya, Cak? Insecure. Masing-masing dari kalian silakan tulis satu saja hal yang membuat kalian merasa insecure. Silakan tempelkan ke papan tulis. Terima kasih semua ya. Ya, baik. Satu-satu deh, biar tidak ngantuk. Siapa ya? Oh, Dendi, silakan berdiri. Sini deh. Dendi bacakan nomor 1 nih dari teman-teman ya yang membuatnya merasa insecure. Silakan Dendi. Oke, saya tidak percaya diri adalah tentang tinggi badan. Oke, silakan. Boleh duduk. Terima kasih Dendi. Boleh dong semuanya berdiri. Kemudian akan sebutkan identitas. Lalu kalian yang merasa punya identitas itu, ya silakan nanti memisahkan diri sesuai dengan kelompoknya. Bisa kan dibagi? Bisa. Jangan boleh duduk semuanya. Oke, tangan berbilang semua. Oke ya. Nah, tadi kita sudah bicara tentang identitas. Jadi yang namanya identitas, sekali lagi bisa dibentuk dari apa yang kita terus jalani dan juga apa yang proses sosialisasi yang kita alami selama kita hidup. Yo, dari pertanyaan tadi, ya sekarang saya mau ada yang berpendapat. Apakah Anda selalu berada pada satu sisi identitas yang sama pada semua peperangan mainan? Apakah itu silakan? Silakan. Berubah-ubah Ahlin. Oke, berubah-ubah ya. Tadi Ahlin apa saja identitasnya? Mulai dari awal tadi, dari Ahlin banyak musik, jenis kelaminnya wanita, lalu suka pelajaran biologi, ada lagi domisilinya baik atau bukan baik? Baik. Oke. Ya, berapa identitas dari Ahlin? Identitas dari laki-laki
pendapat? Putra? Ya, tadi Putra di awal berarti berkumpul dengan identitas apa Putra? Laki-laki. Setelah itu hobi, apa hobinya? Olahraga. Lalu hobi sendiri? Baik. Ada lagi? Oke. Dan yang terakhir dari semua identitas tadi, mana yang menurut Anda paling penting dan berharga untuk Anda? Menurut kalian apa nih identitas yang paling penting dan berharga? Laki-laki, ya. Atau lebih tepatnya identitas yang melekat pada diri ya sejak lahir ya. Misalnya jenis kelamin, kemudian gini badan, warna kulit dan seterusnya. Yuk, next. Nah, konsep ya. Kita masuk ke konsep yang pertama. Setiap orang punya banyak identitas. Sekali lagi identitas bisa terbentuk dari apa yang kita buat, apa yang melekat pada diri kita sejak lahir, tinggi badan, warna kulit, bentuk rambut, ya, atau keragaman yang disebabkan oleh yang namanya gen. Anak-anak masih ingat? Gen, nah, genetik ya betul. Sehingga memunculkan seperti kita ini, sama-sama manusia, tetapi tubuh kita mungkin berbeda. Sama-sama manusia, warna kulit kita bermacam-macam, berbeda-beda. Sama-sama manusia, bentuk rambut kita beda. Bayangkan kalau semuanya sama, kayak fotokopian, nggak akan asik tau, nggak asik. Ya nggak bisa kita lihat yang eksotik nih, kayak ikan misalnya. Ya, kita nggak bisa nih lihat yang cantik ala Jawa, kayak apa dan misalnya, ya, dan anugerahkan keanekaragaman sekali lagi guru membuat kita bersyukur, bukain. Ya, next lagi, oke. Terus mungkin kita punya kesamaan identitas suku dengan kesatuan. Di dalam sini sukunya Jawa semua ya. Ada yang Papua, ada yang Asmat, saya lihat. Oke. Tetapi berbeda identitas agama dengan orang tersebut. Sedikit sama-sama Jawa, ada yang Muslim, ada yang Kristiani, ada yang Hindu. Lalu ada identitas yang begitu saja kita terima sejak lahir dan tidak bisa. Ayo. Terus konsep berikutnya adalah gunakan standar diri sendiri. Ingat, kita nggak akan pernah selesai ketika kita melihat standar orang lain. Di Indonesia misalnya, orang cantik harus putih, orang cantik harus tinggi, matanya sipit, hidungnya maju. Kalau kita ya terus mengikuti standar yang bukan standar kita, tidak akan ada peluang untuk bersyukur. Hidung pesek gimana? Alhamdulillah. Biar pesek begini tetap bisa bawa masuk kulit gelap, alhamdulillah. Gelap melaninnya lebih banyak. Kebintangan terhadap paparan sinar matahari dan sebagainya. Standar umum tidak bisa dijadikan patokan untuk misalnya iklan TV tidak bisa dipakai untuk dan standar itu berbeda-beda di setiap tempat dan waktu. Itu ya. Lanjut lagi. Dan yang konsep terakhir adalah ciptakan ulas asih pada diri sendiri atau istilahnya self compassion. Ya, compassion. Nih, saya punya antara narsis dengan self pity. Narsis tahu ya? Wah, kucing paling pintar. Kucing paling disayang. Fansku paling banyak biasanya cuma baik. Narsis. Berlebihan
sebagian baik dan ya, tetapi ingat tidak ada manusia yang sempurna. Ya, dari apa yang kita kumpulkan kita pasti punya yang namanya kekurangan. Nah, self compassion di sini latihan kita ini sendiri. Ada 3 komponen ya yang mengajarkan kecintaan pada diri sendiri atau self compassion tadi. Yang pertama adalah tentang kebaikan diri. Ya, kebaikan diri. Kita sadar nih bahwa kita bukanlah orang yang sempurna, tetapi juga yang ketidaksempurnaan itu tetap kita punya sesuatu yang harus disyukuri. Dan yang terakhir adalah tentang keberhubungan. Ya, bahwa kita itu berhubungan dengan makhluk hidup lain. Ingat, manusia tidak bisa hidup sendiri, tetapi perlu bantuan orang lain. Ya, makhluk sosial, bukan hanya makhluk individual. Next yuk. Nah, sekarang ini yuk. Buat tindakan konkret. Ucapkan terima kasih pada dirimu sendiri. Silakan kalian peluk dirimu sendiri. Letakkan tanganmu di bahumu. Ucapkan terima kasih pada dirimu sendiri. Terima kasih ketika kamu bisa jadi orang sukses. Ya, ingat bahwa kesuksesan itu juga berkat kepada gitu ya. Oke, dan yang terakhir, ya, jalan diri. Nah, sekarang pada bawa bunga ya. Ya, saya minta satu lembar kertas saja. Silakan tuliskan sebanyak mungkin identitas diri kamu. Identitas diri kamu. Ya. Lalu, Bu, bolehkah saya tuliskan identitas yang membuat saya insecure? Boleh. Tetapi saya harap yang membuat kamu bersyukur lebih banyak. Bagaimana? Sudah selesai? Sudah. Baik, kalau sudah, silakan bisa digeser ke depan kertasnya biar kemudian mengambilnya. Yuk, kertasnya geser ke depan aja. Oke, terima kasih. Kemudian ada ya hal-hal identitas yang membuat kalian insecure. Lambat laun kalian bisa hilangkan. Ya, gantilah insecure dengan bersyukur. Itu ya. Oke. Gak usah jadi quotes. Gak usah tulis di status. Lakukan saja. Ya. Kurangi insecure, pertanyaan bersyukur. Tepat dari ini sebelum ujian tutup. Yuk. Anak-anak tahu lagunya Yudha ya? Yudha Yunita yang tutur dan Dewi. Sesuai sekali dengan apa yang kita pelajari hari ini. Oke, sebagai penutup, kita nyanyikan bareng-bareng yuk lagunya Yudha Yunita yang judulnya Tutur Batin. Kita sambung menyambung ya. Oke, sip. Yuk. Tutur batinku tak salah. Silakan pergi. Namun percayalah sejauh mana kau mencari